ربنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حببنا للإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا من الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ورحمة بعد الموت وشهادة عند الموت لا إله إلا الله. اللهم حمل علينا في سقطة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا مولانا الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله mertua lo. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد وآله Izin dulu. Izin ya. Anta Rahmanur Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Allah
Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Salim, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadun Rasulullah, Sadiqun wa'adil amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadun Rasulullah, Sadiqun wa'adil, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayahanda bunda ikhwatal iman, amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah istighfar. Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai hamba-hamba yang terus beristighfar. Mari sama-sama ayah kita bacakan doa taubat Nabi Adam, Nabi Yunus, dan tidak pernah bosan-bosannya sampai taubat kita diterima, sampai Allah ampuni maafkan seluruh dosa-dosa kita, sehingga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Mari bayangkan dosa-dosa kita, ya, tidak ada yang sempurna di antara kita, termasuk yang berbicara di depan ini, banyak dosa-dosanya, banyak khilafan saya. Mari sama-sama kita datang mengakui dosa itu, janji tidak mengulangi lagi dan menyesal. Insya Allah semua hajat, cita-cita, keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal amin amin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal amin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa kami. Terimalah taubat kami. Wafatkan semua kami syahid ya Allah. Angkat penyakit kami. Lunasi hutang kami sebelum ajal menjemput kami. Berkahi sisa umur kami. Berkahi sisa umur kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Sajidatul Kiram, yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami hadir di sini, wabil khusus Ketua BKM beserta perangkatnya, Pak Imum, Pak Kece, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan dalam lapisan masyarakat. Alhamdulillah, pagi ini kita masih hidup. Pagi ini kita masih hidup. Belum masuk sakaratul maut. Mudah-mudahan insya Allah, Allah beri kepada kita semua kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Mudah-mudahan semua meninggal dalam keadaan beriman. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Ayahanda bunda ikhwatal iman, insya Allah Ahad depan kita akan bergabung bersama jamaah subuh Sumatera Utara, jamaah subuh Arafah Sumatera Utara yang sudah kita bina sudah setahun lebih, 140 masjid di Sumatera. Mereka bergabung bersama kita, kepingin datang ke Aceh. Insya Allah mereka datang bersama, insya Allah kalau tidak ada halangan, Pak Maijen Dani Chardin dan Kolonel Saidi, Kolonel Kabintal Bukit Barisan bersama jamaah subuh Arafah Sumatera akan bergabung di Masjid Al-Fitrah Ketapang Ahad depan. Mereka kepingin sekali bergabung bersama kita. Mereka datang jauh-jauh dari Sumatera, ramai puluhan orang insya Allah. Dan insya Allah mari kita bersama terus ya. Walaupun masjid ini agak jauh dari kota, tapi yang namanya dakwah insya Allah kemanapun kita datang. Mudah-mudahan insya Allah Allah berkahi selalu sisa-sisa umur kita sehingga kita selamat bahagia dunia akhirat. Terima kasih banyak kepada Ahlul Bait ya yang mengatakan tadi muazzinnya ganteng,
Imamnya ganteng, penceramahnya lebih ganteng. Yang sayangnya saya pas-pasan. Luar biasa puisi beliau ya pakai bahasa Aceh. Saya di rumah sering bahasa Aceh, tapi untuk ceramah jarang pakai bahasa Aceh. Maka itu mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama. Jamaah Arafah sangat kangen sama beliau karena jadwal beliau sudah di atas Garuda jadwalnya. Jadi kalau sudah di atas Garuda berarti sudah kemana-mana. Ini alhamdulillah dapat di Jamaah Arafah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Hajar Akbar, kepada Al-Mukarram Ustaz Hajar Akbar LCMA Faitafadol Masyhur. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Suara setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ini. Alhamdulillah alladzi jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait, warga Gampung Langguguk, Syekh Kuala, Kota Banda Aceh. Wabil khusus pengurus PKM dan yang kami muliakan tentunya Imam Syi dan Imam Pak Bisi yang ada di Gampung Langguguk. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama yang mulia Ustadz Haji Zul Arafah. Tadi beliau bilang saya sibuk. Sebenarnya bukan sibuk, tetapi agak segan datang ke jamaah. Mau bicara apa kita? Padahal tadi kita mani gitu. Aku gak Johana Watehe kita silang mengenal 6 bulan juga. Karena saya yakin jamaah Arafah ini setiap pekan sudah banyak dapat ilmu. Mudah-mudahan nanti kita juga tidak ceramah lagi, ya, tapi ngobrol-ngobrol menjelang terbitnya matahari insya Allah. Seluruh jamaah Arafah kita doakan mudah-mudahan sehat selalu. Tentu yang kami muliakan semuanya, para tokoh yang berhadir. Sini banyak saya lihat para tokoh, wabil khusus perwakilan pemerintah Kota Banda Aceh, Bapak Kadis Syariat Islam, Bapak Tengku Haji Ridwan Ibrahim. Teman-teman semuanya yang berhadir, para jamaah Arafah, Bapak Ibu sekalian, tentu segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih bisa bernafas dengan baik. Kita masih bisa bangun dari tidur, karena tidur itu adalah salah satu miniatur dari kematian itu sendiri. Kalau kita lihat dalam juz 24 itu, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Jadi Allah itu mengambil sebagian ruh kita itu ketika kita tidur. Ya, itu adalah miniatur bagaimana kita nanti tidur yang sesungguhnya. Mudah-mudahan nikmat kehidupan ini terus bisa kita jaga dan kita syukuri sampai dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat tersampaikan pada qudwah hasanah kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang berhadir, keluarga kita di rumah semuanya, insya Allah suatu saat kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Kita bisa duduk bersama-sama. Kita terus bersolawat. Kita berharap bisa Allah kumpulkan kita bersama beliau dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah rahimakumullah, di akhir daripada bulan Muharram di tahun 1447 Hijriah, saya ingin mengajak kita semuanya ingin mencoba mengkaji
beberapa hal yang barangkali sering kita lupakan saat ini. Tadi Ustazul Arafah, Ustazul sudah menyampaikan bagaimana istighfar itu sangat penting. Bagaimana bertaubat itu sangat penting. Dan itulah salah satu yang Allah sampaikan dalam surah Nuh. Itu ketika kita beristighfar, ya, maka akan diberikan anak keturunan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Jadi selain rezeki yang begitu banyak yang Allah berikan keturunan, Allah berikan harta yang banyak. Jadi banyak sekali keutamaan kita beristighfar, dan kita yakin bersama insya Allah jamaah yang berhadir sudah biasa melakukan, dan istighfar ini sudah seringkali menjadi hal wirid yang insya Allah kita istiqomahkan terus hari ke hari insya Allah. Sidang jamaah rahimakumullah, ada satu hal lain yang pada pagi hari ini kita akan coba bicara yang berkaitan dengan di luar kewajiban yang dilaksanakan oleh seorang hamba kepada Allah yang berkaitan langsung dengan dirinya. Kita akan bicara lebih luar dari itu. Ada banyak pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kesadaran bermasyarakat, kesadaran beragama, ya, masyarakat hari ini, terutama orang Aceh, wabil khusus di kota Banda Aceh, itu kesadaran masyarakatnya sudah sangat baik. Bahkan ada masjid-masjid itu ketika subuh itu kalau kita hitung, itu ada yang jamaahnya sampai 200-an orang, banyak jamaahnya subuh. Dan itu kita tidak dapati di daerah-daerah lain, jarang dapat seperti itu sebanyak ini. Ya, bahkan di masjid-masjid raya di tempat orang itu jamaahnya relatif sangat-sangat sedikit. Itu ketika kesadaran bicara tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita tidak puas, akan selalu bertanya, ada apa? Pekan urangnya kadang-kadang mentang masalah. Hana tuntas-tuntas loh. Ini baik, berarti kita ini orang yang sehat. Kalau kita merasa ini sudah selesai dan ini sudah nyaman, berarti sudah berada dalam masalah. Banyak sekali problem hari ini masih. Belum lama kita dengar berita, bukan di kota, tapi di daerah kota, di kabupaten wilayah Utara Timur. Bagaimana juga ada praktek-praktek yang masih tidak baik. Ada mobil yang ada gordennya, yang itu dilakukan oleh anak-anak usia 18 tahun. Itu semua adalah terjadi masih di dalam bingkai tadi yang notabene kita semua adalah sudah paham dengan syariat ini. Ada problem apa sesungguhnya jamaah rahimahullah? Masih ada problem. Artinya apa? Kesadaran kita ke masjid, kesadaran kita dalam beragama secara personal ini belum tentu bisa menyelesaikan semua masalah yang lain. Dan ini masih banyak. Kalau kita dengar dari teman-teman, ya ini masih problem, masih banyak sekali. Kota Banda Aceh juga yang kelihatannya hari ini masih sepertinya adem-adem saja, padahal juga masih tidak baik-baik saja. Kalau Ridwan sering turun juga pasti akan banyak sekali problem, ya, pekat kalau bahasa orang, penyakit masyarakat. Karena itu sidang jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini mari sama-sama kita melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kita coba baca, kita tadabburi bersama. Ini saya tidak berbicara tentang keilmuan yang begitu mendalam, tapi hanya saya bicara, ini bicaranya pegahaba lagi bawa orang kopi. Nah, jadi pegahaba orang biasa. Ini kita tidak bicara sebuah teori yang terlalu dalam dan juga terlalu ilmiah, tidak. Kita bicara umum-umum saja. Sidang jamaah rahimakumullah. Karena penyakit masyarakat begitu banyak. Kalau kita melihat dalam Al-Quran itu, lebih sepertiga ayat Al-Quran itu berbicara tentang bagaimana kehidupan kita dalam
bermasyarakat. Problem kita antar sesama manusia. Ketika berbicara hubungan kita dengan Allah hanya kecil. Tidak banyak bicaranya. Bapak Ibu bisa buka halaman ketiga juz 24 surah Az-Zumar. Itu dengan tegas Allah menyampaikan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." La taqnatu min rahmatillah. Apa kata Allah? Tidak usah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ulama tafsir menjelaskan ayat ini mutlak. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jangan takut. Syirik, Ustaz, sama. Selama Anda masih hidup, bertobat kepada Allah, diampuni. Kecuali dosa meninggal dalam keadaan syirik. Ini yang jadi masalah. Tapi selama kita masih diberikan kesempatan, bertobatlah kepada Allah, akan terima. Tetapi selanjutnya, jamaah rahimakumullah, ada satu hal yang sulit terjadi. Apa itu? Hubungan kita dengan masyarakat. Kita akan lihat. Dalam halaman terakhir juz 26, ya, atau di surah Az-Zariyat, itu Allah tegaskan bagaimana ciri-ciri ahli surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun." Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu nanti akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ciri-cirinya, apa itu? Yang pertama, akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka itu kata Allah. Mereka itu kata Allah, minta Allah menjauhi semua larangannya. Orang yang selalu berbuat baik. Coba kita lihat. Ya. Langsung poinnya apa? Penduduk surga itu adalah orang yang baik. Baik itu apa standarnya? Kita akan bahas sebentar lagi. Kemudian baru selanjutnya, ayat selanjutnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu malam hari sedikit mereka tidur, mereka sholat. Wabil asharihum yastaghfirun, dan dengan waktu sahur mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ini ciri-ciri ahlul jannah. Tetapi kita ingat, ayat pertama ditutup dengan bagaimana kita harus berbuat baik kepada sesama. Ini Bapak Ibu sekalian, ini core yang paling mahal hari ini. Karenanya kalau kita lihat problem-problem yang terjadi itu dimulai karena apa? Yang pertama, karena kita tidak baik dengan lingkungan. Kita tidak benar dengan keluarga, kita tidak benar dengan masyarakat. Ini yang jadi problem. Nah, kita akan lihat ayat 90 surah An-Nahl. Ini yang khotib sering mengulang-ulang setiap Jumat. Cuma kadang-kadang jangan-jangan khotib sendiri itu pikir ini pantun, padahal ini ayat Al-Quran. Yang dengarnya juga sama barangkali, jangan-jangan. Itu ayat 90 surah An-Nahl. Dengan tegas Allah menyampaikan, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini wasiat. Setiap pekan, setiap Jumat, kita diulang-ulang hal seperti ini. Coba kita lihat pesan-pesannya. Lebih banyak bicara tentang hubungan kita dengan yang lain, atau cuma kita sendiri pikirannya. Coba kita lihat. Jadi menjadi introspeksi kita bersama-sama. Saya pikir jamaah Arafah ini adalah orang-orang sales terbaik, sales agama. Kita pionir-pionir yang akan menampilkan bagaimana kalau beragama ini orangnya baik-baik. Orangnya luar biasa, orangnya adem. Hari ini Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke teori tadi, hari ini problem kita, anak-anak kita hari ini, itu banyak yang modelnya statue. Nah, hanya yang tua-tua kadang-kadang yang sering TikTok kamu Pak, lo hanya TikTok sih. Tapi lo dengar Pak Gop, pegah menang. Setelan cuek. Nah, statue. Setelan cuek. Dan ini tidak ada pada orang Aceh, tidak ada. Orang Acehnya mutalawari hidayah, luar biasa. Kita hidup di tempat orang, ya, itu tidak sanggup lama-lama, tapi kalau di Aceh enak. Enak sekali.
Tinggal di Aceh saling sapa menyapa, luar biasa, bagus. Tapi saya lihat itu generasi ke atas. Selanjutnya sudah kakeneng virus-virus tejunya. Ada pejabat menansib, kepala daerah wate dua hana-hana kuri udah gele, kepala daerah. Ya, mohon maaf kalau ada kepala daerah sini. Ya. Ini kenapa duduk aja, geduk aja, hana-hana apa duduk. Kalau dulu kesannya coba kita lihat, kepala dinas yang sudah pensiun saja, Mbak Bijak, Pak Urung Kopi, lobu ubud awal. Nabi assalamualaikum, assalamualaikum, berhabadi. Berhabadi. Kita yang nggak pada gitu kita. Oh manfaat kasih now, oh masya Allah, trip dah anak rumpok. Pada gitu kita. Tapi dia bertanya, menyapa dia, hangat. Inilah budaya kita dari dulu. Tapi hari ini, ya, nah udah tapo 2 jam di tengah tan pegahaba tan apa? Dua tamping hana pegahabanya ada nilainya, cok headset tapo-tapo yang tuan mah api kamu nansip. Ya, earphone tapo-tapo ju, ale begedengan home, ale getuk ale pura-pura kle hadap. Pokoknya tutup telinga udah cuek sendiri, hidup dengan sendiri. Tidak ada sapa menyapa, tidak ada. Nah libong jam tapo luas sama sih. Du anak pegahaba. Katakanlah apa yang pegat. Anak pegat apa? Kedu. Katanya dijawab dikira. Jadi orang hari ini harus disapa dulu baru dia mau jawab. Kalau enggak, setelannya tetap cuek. Dan ini jamaah rahimakumullah jadi problem untuk anak-anak kita ke depan. Ini jadi problem sekali. Banyak masalah. Apa yang terjadi? Coba kita lihat hari ini. Ya, kita coba lihat ayat 90 yang saya bacakan tadi. Yang pertama adalah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memesan kepada kita yang pertama adalah suruh berbuat adil. Nah, coba kita lihat. Ustaz, kenapa harus adil pertama kali? Bahkan dalam sebuah hadis itu disampaikan, kalau seandainya suruh minta kepada kita, apa sih doa terbaik itu? Kemudian Rasul mengajarkan, mintalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Jadi ingat pemimpin yang adil nih, warga Rum ada Tuanku Muhammad juga nih ya. Jadi warga Sahibul Bait nih soalnya, yang gugup nih. Bapak Ibu sekalian, jadi kita lihat bagaimana harus jadi wali kota atau harus jadi gubernur, tidak. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ada hari ini kasus seorang anak itu kurang suka sama orang tuanya. Kurang. Pas kita tarik ada apa? Ternyata orang tuanya memperlakukan anaknya tidak adil. Tidak adil. Apakah keinginan dia? Bukan. Cuma mungkin karena dia kurang paham. Akhirnya apa? Satu anak yang lain tidak suka kepada kakaknya. Gara-gara apa? Karena ada perlakuan yang tidak sama. Ini problem. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kenapa kita rusuh di sana sini? Ribut. Masalahnya karena tidak adil. Kenapa dahulu kita di Aceh ini kita masih ingat ada ribut. Sampai ada pemberontakan DITI dulu, kemudian ada pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka dan seterusnya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu hanya dimulai dari pertama katanya adalah ada yang kurang adil. Itu saja. Dan hari ini ribut di mana-mana di dunia ini gara-gara apa? Gara-gara tidak adil. Ini mahal Bapak Ibu sekalian. Ini problem besar. Ini kita melihat sekilas saja. Coba kita lihat ya, di pemerintahan, di institusi manapun, di sekolahan, kampus, masyarakat, ketika tidak adil ini turun, maka masyarakat ini tidak stabil. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Terjadi selanjutnya adalah munculnya kezaliman. Karena kenapa? Adil itu lawannya adalah zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, sementara adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini dia. Ini problem pertama Bapak Ibu sekalian. Ketika ini tidak terjadi, maka akan problem banyak hal. Ini coba kita lihat. Apakah ini bicara tentang sholat? Tidak. Bicara tentang sebuah keadilan. Kemudian yang kedua, wal ihsan. Dan Allah menyuruh kita berbuat baik. Selalu berbuat baik. Sidang jamaah bisa membuka Al-Quran kalau kita membaca. Sering sekali ayat-ayat Al-Quran.
Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha ma'al muhsinin. Selalu itu diulang-ulang oleh Allah, seolah-olah Allah itu sangat sayang dengan orang-orang yang selalu berbuat baik bersama selalu. Bapak Ibu sekalian, ada satu hadis yang cukup panjang. Ya, itu hadis sahih. Itu ayat awal hadisnya itu man karraba mu'minin kurbatan, ya. Man naffasa an mu'minin kurbatan naffasallahu anhu kurbata yaumil qiyamah, dan seterusnya sampai di tengah-tengah itu wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kemudian ditutup ayatnya panjang, hadisnya itu sampai panjang, mungkin hadisnya ada sekitar 8 barisan lah kalau dengan kitab yang standar. Apa makna hadis yang panjang begitu, jamaah rahimakumullah? Kata Allah apa? Wallahu fi aunil abdi. Allah itu akan menjaga selalu hambanya, maka al abdu fi auni akhi. Selama hambanya tersebut selalu menjaga saudara-saudaranya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat. Tadi tentu imam kita sudah menyampaikan bagaimana pembangunan Masjid Lembuguk. Dan kita yakin masjid ini tidak lama, cepat selesai. Kesadaran orang Aceh berwakaf, kesadaran orang Aceh untuk membangun fasilitas ibadah tidak diragukan. Sangat gampang. Mudah sekali, siapapun bisa. Urung ngatian waktu kamu meninggal getanya yang maknanya. Nya tunggu kamu na bacut warisan urang si. Segalom kamu bagi, kamu mujuk bacut usul masjid, rap mandum menan. Artinya apa? Kesadarannya bagus. Cuma yang jadi masalah itu apa? Lamgugop ini masyarakat luar biasa baik, keren, bagus. Cuma masih ada kadang-kadang yang miskin tetangganya. Tapi ini bukan di sini, mungkin di tempat lain. Maksudnya adalah model begini itu ada terjadi. Kesadaran dia memberi ke masjid itu bagus. Kesadaran dia berinfak itu kepada wakaf itu bagus. Tetapi dengan tetangga, dengan orang kampung, orang-orang yang ingin masuk ke pesantren, anaknya tidak ada uang untuk dibayar untuk makan, itu cuek, dan kita tidak pernah berpikir untuk itu. Dan ini yang menyebabkan masalah terjadi yang tadi kita sampaikan, jamaah ekonomi. Berat ini. Orang sering ngomong kepada kita, Paknya mangat, gejak untuk masjid, gepegah haba menau medih, GN ka pensiun, kalau geduk kepala dinah, 20 tahun tapo. Mangat, gepegahnya, gepegah aja hebat orang kopi. Itanya apa kan? Ini ada Bapak Ibu sekalian, bahasa-bahasa seperti ini real. Pegah agamanya, pegah agama aja. Kopi apa ulah anak bayu. Nah. Ini jangan sampai begitu, jamaah sekalian. Ini apalagi jamaah-jamaah Arafah ini yang sering-sering ngopi. Bekna andre ikun legop. Ku ikun legop bak warung kopi. Jamaah Arafah katuk tak weh. Ya, nyampe taga. Pakan kadua kali mongton daduk daje kopi mesti ke hadang berabam dia kami tadi dalam melikut baju. Nyohana tapi oman nyoy lu hana lume goyo. Oman dompet katinggai. Oman nyok selalu begitu. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ini menjadi problem awal yang tidak baik-baik saja. Makanya bagaimana ihsan ini selalu kita jaga Bapak Ibu sekalian. Bahkan dalam surah Ar-Rahman coba kita lihat. Apa kata Allah? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Sebenarnya apa kata ihsan Ustaz? Ihsan itu adalah berbuat baik di atas orang berbuat baik kepada kita. Menyena orang tanya tak pegat yang karena gegat kendanya itu biasa, itu orang biasa. Tapi ketika kita bisa memperlakukan orang lebih dari standar yang seharusnya, itulah ihsan. Dia tidak pernah berikan sesuatu kepada kita, kita kasih. Inilah ihsan. Nah, ini ihsan namanya. Atau sebaliknya lebih keras lagi, dia itu berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan, itu ihsan. Ini dia. Tapi kalau cuma pakan gat hat dengannya, kibahan gat man, dia kan gat hat kita yang, nyen kan ihsan, nyen manusia setelan sangat standar. Itu wajar. Justru kebangetan kalau dia tidak baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Makanya hari ini coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, sering ada yang bercurhat seperti ini. Ya, itanya kadang-kadang mengku haikap dengan pegah-pegah haba mentan, walaupun syara waktu pemilu itu di syarat. Nyansit perlenya bahasa. Ini setelan masyarakat tadi itu.
Ya. Ini Ustaz Irawan, Pak Heri Julius ini pasti sudah senyum-senyum ngelihat begini. Ya. Masyarakat kita emang setelannya seperti itu. Ya. Itulah kita hari ini. Hai duri ya, walaupun sama-sama jamaah tapi merokok, ya, cara tuh anak. Itu kenapa? Karena setelan tadi itu masih berpikir ihsan itu tok bidang segalanya, dan memori itu pendek. Kalau kata orang ada yang ingat cuma ya Pak Zainal ya, kadang-kadang nah memori cuma 20 kuit je mari. Yang kata-kata ketua nu. Jadi yang tinggal cuma 20 kuit je melikut. Yang broken kali gat kuit tun hana. Yang tinggal cuma 20 kuit je. Ini banyak terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, kita kembali lagi bagaimana tadi teori ya. Berbuat baik. Tapi yakinlah, semua sekat-sekat itu ketika kita sudah terklaim sebagai orang yang berbuat baik, insya Allah, ya, itu sudah selesai semuanya. Ya. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah apa itu? Memberi atau menjaga kaum kerabat. Ini sangat-sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Sangat penting. Kerabat ini sangat penting. Saya tidak tahu bicara bagaimana lagi tentang kerabat ini, Bapak Ibu. Ya, ada satu istilah yang cukup luar biasa. Apa itu istilahnya? Ikhtarul jar qoblad dar. Ya. Itu ada orang-orang Arab yang ini sering membuat begitu. Ikhtarul jar qoblad dar. Apa itu katanya? Pilihlah tetangga sebelum kamu pilih rumah. Sampai segitunya. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Ini saya sering mendengar juga problem. Hari ini ada tokoh-tokoh kita problem gara-gara tetangga. Parah di tetangga Bapak Ibu sekalian. Makanya pilih tetangga dulu baru pilih rumah. Itu yang semestinya. Itu yang dulu almarhum Allahyarham Ustaz Arifin Ilham itu di Sentul itu buat azikro. Kemudian bikinlah villa itu untuk semua pemasyarakatan tempat tinggal orang-orang yang mohon maaf itu berorientasi, itu orientasi masjid. Kita duduk bersama-sama. Enak. Kenapa? Karena kalau problem di sini itu masalah, Bapak Ibu sekalian. Problem. Tetangga ini jadi problem. Makanya dalam hadis yang lain itu la yu'minu ahadukum hatta yu'mina yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak beriman seseorang itu kecuali sampai dia itu sayang kepada saudaranya sebagaimana dia sayang kepada diri dia sendiri. Makanya Bapak Ibu sekalian coba kita lihat yang ketiga ini wa ita'idil qurba. Ayo sama-sama. Dalam ayat 28 nanti Bapak Ibu bisa buka. Ayat 28 sampai dengan 36 surah Al-Isra juz 15 itu panjang sekali berbicara tentang bagaimana larangan-larangan dalam kehidupan ini. Banyak. Apa larangan pertama yang disuruh? Setelah bicara wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsanan dan seterusnya, kemudian langsung wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin dan seterusnya sampai dengan baru nanti masuk enggak boleh berzina, tidak boleh korupsi dan seterusnya. Tetapi yang pertama bicara adalah bagaimana baik-baik dengan kaum kerabat. Kenapa Bapak Ibu saya? Karena yang tahu itu cuma kerabat. Yang paling paham itu kerabat. Kerabat apa? Dekat dengan darah dan dekat dengan tempat tinggal. Orang-orang lain itu tidak ada musuhnya, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau ada, coba kita lihat, ada pembunuhan di mana-mana, pasti polisi cari dulu circle paling dekat. Ini ada meninggal nih orang, ya, meninggal seorang suami, pasti diperiksa istrinya dulu. Kemudian diperiksa anaknya, kemudian baru diperiksa sekelilingnya. Terus seperti obat nyamuk, putar-putar. Kenapa? Karena memang orang dekat ini masalah, Bapak Ibu sekalian. Problem. Ketika dia aman, insya Allah kita juga akan aman. Tapi ketika ini dia tidak aman, maka menjadi masalah. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Kemudian baru yang keempat adalah wayanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baru selanjutnya, kemudian kita dilarang untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Karena Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup pertemuan ini, mari kita lihat bagaimana pentingnya tadi kita kembali untuk menyelesaikan penyakit-penyakit masyarakat tadi. Sebenarnya dalam Al-Quran Allah sudah menyuruh kepada kita, sudah memberikan petunjuk-petunjuk yang baik. Bagaimana hal-hal yang lebih penting dari hanya sekedar kita urusan pribadi adalah
bagaimana urusan-urusan kita dengan orang lain. Karenanya Rasulullah SAW, Allah menyampaikan kepada Rasul apa yang Allah sampaikan. Wahai Muhammad, fa innahum la yukadzibunaka. Wahai Muhammad, kamu jangan takut ketika diusir dari Mekah ke Madinah. Mereka itu bukan karena tidak suka denganmu. Mereka senang, clear dengan kamu, wahai Muhammad. Tidak ada masalah. Fa innahum la yukadzibun walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi karena kamu Muhammad menyuruh mereka berubah akidahnya dari menyembah berhala kepada menyembah Allah, maka itulah mereka tidak suka. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang di antara kita yang sering ke masjid apa bilangnya? Ustaz, biarin aja ini orang-orang kampung ini. Kita ini kayak Nabi. Orang-orang kampung ini kan biarin aja, nggak ada masalah. Emang itu orang-orang rusak semuanya udah. Ya, kita diusir di kampung, udah kayak Nabi, kita diusir aja. Hari ini kampung A, besok pindah kampung B, lusa pindah kampung C. Bapak Ibu sekalian, ini yang nggak benar bukan masyarakatnya, tapi dia yang nggak benar. Hari ini tidak mungkin masyarakat Aceh itu tidak suka dengan syariat Islam, itu tidak mungkin, dipastikan tidak mungkin. Tetapi kenapa hari ini masyarakat tidak menerima kadang ajakan berjamaah? Yang mereka tidak terima bukan karena ajaran kita ngajak berjamaah, tapi mereka tidak terima dengan karakter dan sifat yang ada pada kita. Ini yang membuat hari ini kita evaluasi bersama Bapak. Karena apa? Ayo, mari sama-sama. Mulai dari hari ini kita peduli. Yang pertama tadi apa? Kita tegakkan. Kita mulai dari mana? Dari keluarga dulu. Dari keluarga kecil, bagaimana anak-anak kita, cucu kerabat kita coba perlakukan dengan baik, dengan adil. Kemudian masyarakat dan seterusnya. Yang punya institusi kemudian itu harus dijaga dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana berbuat baik kepada sesama. Yakinlah ketika urung katepeh hati sudah tersentuh, maka dia tidak akan mendengar yang lain-lain. Kenapa? Karena dia adalah manusia. Binatang mantang dia kata pegat-pegat gacip belum manusia katanya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita introspeksi bersama. Insya Allah yang hari ini sudah baik, terus kita lakukan salat berjamaah dan lain sebagainya. Tetapi ingat, jangan lupa banyak lingkungan masyarakat kita hari ini orang ekonominya tidak baik-baik saja, banyak problem sosial yang masih menjadi PR besar kita, sehingga mari kita tingkatkan kebaikan kita bersama. Ya insya Allah kita berharap Aceh ini menjadi daerah baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, dan sebagaimana kita beriktikaf di rumah Allah yang mulia ini, Allah kumpulkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurang dulu kemah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
kita bersama luar biasa. Dia mengajak kita untuk lebih baik ke depan. Tidak ada yang sempurna di tahun 1453. Mari sama-sama kita depan lebih baik. Mudah-mudahan insya Allah kita akan selamat bahagia dunia akhirat. Jangan banyak bikin masalah. Jangan banyak bikin masalah. Jadilah orang baik. Jadilah orang baik. Mudah-mudahan bisa umur kita yang ada kebaikan sampai kita meninggalkan dunia dalam keadaan. Terima kasih banyak pada Bapak Kepala Dinas Syariah yang bisa menjadi anggota provinsi, anggota dewan banyak kali masyarakat bersatu insya Allah. Mudah-mudahan terus kita bersatu seperti ini. Mudah-mudahan insya Allah pada akhirat kita bisa berkumpul seperti ini dalam surga Firdaus. Amin. Yang mudah saja. Ayahanda bunda ikhwatal iman, insya Allah Ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Al-Fitrah. Betapa ini ada ketua DKM-nya, TNI langsung. Wah, Bang Edi. Dan kita gabung bersama jamaah subuh Arafah Sumut Sumatera Utara. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bersama. Ya, jadi untuk ke depan satu orang bawa satu, terus aja baiknya bersinjah. Satu orang bawa satu. Ya, satu orang bawa satu. Tidak bawa dua, tiga, satu saja. Satu saja dibawa insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Mari sama-sama ayahanda bunda yang berterima. Tahun 1447 Hijriah ini sama-sama kita saling memaafkan di antara kita. Nanti ketika salam yang lupa lihat mukanya, senyum dengan buah muka. Nah, kebanyakan orang buah muka ya. Senyum, minta maaf dosa-dosanya. Kalau ada utang piutang, minta maaf juga. Mari sama-sama. Tuan Guru yang mulia, Ketua BKM, kita ke depan sedikit, kita saling salam-salaman dan kita bersalawat. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.